Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Prasetyo Putra Pertama dengan NIM I0233033. Saya Shalisa Asnamabila dengan NIM I02231104. Saya Ahmad Syafril Fatahillah dengan NIM I02230004. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mozaik problem dan solusi kehidupan dalam perspektif Islam. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai problem dan solusi kehidupan dalam Islam. Dalam sejarahnya, agama selalu menjadi solusi dari problematika kehidupan sehari-hari. Agama diyakini sebagai unsur keyakinan yang menekankan keterlibatan pribadi akan adanya suatu kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sesuatu yang tertinggi. Agama sebagai unsur keyakinan akan menjadi lebih bermakna jika berada dalam lingkup ruang sosial. Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan simbol petunjuk bagaimana manusia menyikapi kehidupan secara lebih bermakna dan dalam arti yang seluas-luasnya. Islam mengajarkan untuk hidup yang seimbang antara spiritual, material, serta senantiasa mengembangkan kepedulian sosial terhadap sesama makhluk hidup. Dari manapun mazhabnya, dari manapun alirannya, dari manapun kelompoknya, serta dari manapun asalnya, Islam akan menjadi satu karena Allah sudah mengutus contoh yang sedemikian. Untuk pembahasan berikutnya, kami akan membahas lebih rinci lagi mengenai problematika kehidupan dalam berbagai bidang seperti iptek, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep Islam dalam bidang iptek, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai iptek. Iptek merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, jelas, dan terang. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan metode-metode tertentu. Peran Islam dalam perkembangan iptek ada dua. Yang pertama yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan sebagai landasan pemikiran akan segala ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu syariat Islam. Syariat Islam ini digunakan sebagai standar dari pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari seperti ketentuan hukum halal dan haram yang dijadikan sebagai tolak ukur dari pemanfaatan iptek itu sendiri. Ekonomi merupakan ilmu yang membahas mengenai kebutuhan manusia. Islam memandang ekonomi sebagai sifat bentuk implementasi sikap basic akan kepemilikan harta, pemilik, serta kepemilikan mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Konsep ekonomi Islam mengacu kepada prinsip syariah yang menjadi pedoman setiap masyarakat, serta aktivitas ekonomi yang sudah seharusnya merujuk kepada hukum Islam. Politik merupakan ilmu yang membahas mengenai tata negara. Politik dalam Islam menjuruskan umat untuk mendukung serta melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Dalam sosial budaya, konsep Islam mengacu kepada dua aspek. Yang pertama, aspek normatif, yaitu hukum Tuhan, mengenai kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Yang kedua, yaitu aspek penerapan, yaitu mengenai amal perbuatan. Jadi, dalam sosial budaya ini lebih mengacu kepada adab bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada. Yang terakhir yaitu konsep Islam dalam pendidikan. Islam mengacu kepada proses pengembangan, pengajaran, penyempurnaan, dan bimbingan yang didasari dengan kelembutan hati serta kasih sayang. Tujuan dari pendidikan Islam sendiri yaitu akhlak dan budi pekerti. Menurut Islam sendiri, akhlak dan budi pekerti merupakan ruh atau jiwa dari pendidikan Islam. Dan tujuan utama dari sebuah pendidikan yaitu memiliki akhlak yang sempurna dan mulia. Mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan? Nah, kita sebagai manusia itu kan mempunyai pedoman kita yaitu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, seperti ajaran tauhid, terus ada ibadah, akhlak, hukum, dan cerita-cerita sejarah dan semuanya yang bisa kita jadikan pelajaran. Lalu apa hubungannya? Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri kita tuh sudah diatur. Jadi agama sudah mengatur semua peraturan yang boleh, yang tidak boleh. Nah, tentu di dalam bidang-bidang tadi kayak iptek, sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan itu ada hal
yang sesuai dengan ajaran agama dan ada juga yang kurang sesuai. Nah, di sini alasan diperlukannya pandangan Islam terhadap bidang-bidang tadi yaitu agar segala hal tadi tidak melenceng dari aturan agama. Jadi agar semua itu sesuai dengan aturan agama. Nah, selain itu, saya akan juga memberikan contoh dari masing-masing bidang tadi, mulai dari iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, yang pertama adalah perspektif Islam dalam implementasi iptek. Menurut saya, perkembangan iptek itu nggak ada yang salah, malah suatu bentuk dari menuntut ilmu atau belajar. Pada saat ini kan udah jarang banget kayak ilmuwan Islam yang menemukan teknologi baru. Jadi yang menemukan itu kebanyakan orang-orang barat. Nah, saya baca di artikel, menurut Noviandre Eko, dalam hal perkembangan iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam. Di samping itu juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Nah, dari kutipan tersebut saya simpulkan, setelah kita mempelajari teknologi tersebut dari orang-orang barat, kita dapat menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Jadi, kalau yang bagus-bagus dari teknologi tersebut bisa kita implementasikan. Nah, yang kurang sesuai dengan ajaran Islam bisa kita ubah sedikit lah, supaya tidak melanggar aturan agama. Oke, selanjutnya adalah perspektif Islam dalam bidang ekonomi. Tentu kita udah nggak asing lagi sama hadis berikut. Bentar, saya bacakan dulu. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis berikut bisa kita simpulkan bahwa Islam tidak melarang perekonomian. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan kita untuk melakukan perdagangan atau jual beli. Nah, tetapi dalam ekonomi itu sendiri kita juga harus berhati-hati dengan yang melanggar syariat. Salah satu contohnya adalah riba. Oke, selanjutnya adalah perspektif Islam dalam bidang politik. Nah, di sehari-hari kan tentu kita banyak mendengar bahwa politik itu kotor, korupsi, harus kita jauhin lah pokoknya. Nah, padahal ada kutipan dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedangkan kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tak didasari prinsip agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia. Nah, dari kutipan tersebut yang bisa saya ambil adalah agama itu sebagai materi dakwah kita atau yang harus kita sampaikan, harus kita dakwahkan. Nah, politik ini kita jadikan sebagai media dakwah. Nah, kalau kita dakwah tanpa politik mungkin tanpa kekuasaan mungkin kita akan kurang efektif. Karena kalau kita mempunyai kuasa tentu akan lebih didengarkan dan mungkin akan menarik massa yang lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah perspektif Islam dalam implementasi sosial budaya. Nah, Islam sendiri tidak melarang suatu kebudayaan atau tradisi adat istiadat yang ada di kita, di daerah-daerah, tetapi jangan sampai melenceng dari aturan agama. Nah, di sekitar kita pun masih banyak tradisi yang sejujurnya sebenarnya itu kurang sesuai dengan aturan agama. Seperti kalau di Jawa ada weton, nah, atau yang modern sekarang zodiak lah. Kalau di Cina ada Shio dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari aturan agama, tentu bisa dibilang musyrik karena kita percaya sama ramalan. Ada hadis juga tentang ramalan ini ya. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada lagi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Nah, dari dua hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa percaya yang seperti itu, percaya ramalan, sama dengan mempersekutukan Allah, dan mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Oke, selanjutnya adalah perspektif Islam dalam bidang pendidikan. Nah, Islam sendiri sudah mewajibkan kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Ya, yang pertama ada hadis riwayat Muslim, jika seorang manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Lalu yang kedua adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa Islam sudah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu atau belajar. Bangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi.
Modern mengandung arti maju atau berkemajuan dalam aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari dunia yang gelap menjadi bersinar, kemudian dari primordial ke logis dan nalar, dari yang lambat menjadi serba cepat. Modernisasi merupakan proses terjadinya kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Ajaran Islam mendapat tempat yang tinggi sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional, begitu juga sebaliknya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah. Orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah, hidupnya akan dihantui dengan ketakutan, kegalauan, ketidakpastian, dan kebimbangan. Akibatnya, dalam menjalani kehidupan tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Ma'rifatullah dan tauhidullah adalah fitrah manusia karena sesudah bermakrifat dan bertauhid kepada Allah, orang akan mengabdi hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, dan mohon perlindungan hanya kepada Allah. Jika orang masih beribadah selain kepada Allah, maka ia adalah golongan manusia yang tidak akan mendapatkan ketenangan dan kenikmatan. Ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspek. Sebaliknya, ajaran Islam tidak mudah dan masih dalam batas kekuatan manusia. Tidak ada aspek ajaran Islam yang pelaksananya di luar kemampuan manusia. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif. Dasar ajaran Islam hanya terdapat 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat. Landasan ketiga pilar tadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Secara keilmuan, ketiga pilar tersebut dapat dipisahkan dari akidah, lahir ilmu akaid, ilmu tauhid, dan ilmu kalam. Dari lahirnya ilmu syariat atau ilmu fikih, adapun juga dari hakikat lahirlah ilmu tasawuf atau disebut juga ilmu hakikat atau ilmu akhlak. Ajaran Islam diturunkan Allah melalui Rasulullah secara Islam mengajarkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Jadi jika iptek disalahgunakan, itu merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syariat Islam harus dijadikan standar dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan Islam sendiri terhadap perkembangan sains dan teknologi adalah sangat mendukung selama tidak bertentangan dengan akidah-akidah Islam, selama itu tidak menyimpang dengan ketentuan Islam. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut jika kamu orang yang bertakwa. Saat ini riba itu sangat halus, tidak kasat mata. Contohnya pada saat kita menabung di suatu bank, setiap menabung pasti ada tambahan uang nominal. Seperti contohnya jika kita menabung 100.000, maka ada tambahan 5.000. Itu namanya bunga dan termasuk riba. Nah, jika misalnya kita menggunakan uang tersebut, maka itu sudah jatuhnya pada dosa. Karena sebab itu aku masuk ke dalam ekonomi Islam agar mengerti tentang perilaku atau kegiatan ekonomi dunia, namun tetap berlandaskan syariat Islam. Jadi aslinya itu tergantung, jadi nggak bisa langsung ngomong iya atau tidak, membolehkan atau melarang. Jadi kan Islamnya kan banyak, Islam yang mana, ulama kan banyak, jadi pendapat ulama kan banyak. Ada yang kalau yang moderat itu menerima selama tidak melanggar tauhid, itu kan. Kayak contohnya kayak tradisi sekaten, tradisi genduren, terus 7 hari kalau di orang Jawa itu kan harus dilihat dari latar belakang sejarahnya juga. Zaman dahulu itu kan ingkung-ingkung itu kan aslinya orang Jawa zaman dulu kan berkumpul terus minum arak, terus makan daging manusia, terus sama Wali Songo itu kan diubah pelan-pelan menjadi zikir. Kumpul-kumpulnya boleh tapi
bacaannya di mantra-mantra diganti dikir, terus daging manusianya diganti daging ayam. Jadi itu kan metode dakwah aslinya. Jadi kebudayaan yang timbul dari metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo zaman dulu, contohnya seperti itu. Jadi kebudayaan kan gak bisa ditolak aslinya, kan kebudayaan suatu kebiasaan masyarakat yang diulang-ulang sehingga itu menjadi kebudayaan masyarakat tersebut. Jadi nggak bisa kebudayaan ditolak. Apa kalau Islam itu menolak budaya terus kebudayaan itu kan hilang, kan nggak, tetap ada. Jadi nggak bisa ditolak juga. Jadi ya tergantung ikut ulama yang mana. Ada ulama yang keras dalam menyikapi hal itu, jadi menolak kebudayaan apapun. Tapi ada juga yang moderat, ya kayak beberapa ulama terutama di Indonesia kan kebanyakan moderat. Jadi menerima beberapa selama tidak melanggar akidah gitu. Kalau menurut aku, pemimpin secara Islam tuh yang baik, yang bisa memimpin dirinya sendiri dan juga bisa memimpin orang lain, terus bisa mengayomi anggota-anggotanya. Terus habis itu dia pemimpin yang jujur, terus amanah sama fatonah gitu. Oke, jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dikarenakan sudah tertera dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an yang berbunyi, "Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Contohnya, ketika kita belajar di sekolah, kuliah, ataupun pondok, itu juga melalui pendidikan, sehingga kita akan paham seperti apakah ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu keagamaan dan syariat Islam. Nah, yang dimana melalui pendidikan bisa menjadi jembatan untuk mengetahui tentang ilmu syariat yang lebih terperinci lagi. Oke, seperti itu kalau menurut saya. Sekian video pembahasan dari kami. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.